Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pungut. Sebelum Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, ada seorang pedagang cilok brutal yang kelupaan jika hari ini pengambilan rapot adiknya. Makasih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Namun sesampai di sekolah, si babang bernama Imam malah membuat malu adiknya bernama Diva akibat dirinya kagak bisa baca. Abang! Pak, masa abang lo gak bisa baca sih? Lagian udah segede gaban masih aja sistem pengambilan rapot diwakilkan. Saat sampai di rumah, tentunya adiknya langsung menangis ria hanya karena memiliki babang yang kagak bisa baca. Lah, yang sekolah kan elu bukan babang lu. Apalagi adiknya ini memang terkenal dengan keflexingannya di sekolah. Jadi jika ketahuan memiliki branding dari keluarga Miss Gwen, tentunya akan mencemari nama baiknya di sekolah. Anjas, pentingnya ilmu padi. Keesokan harinya, aduh. Ada apa nih, Pak? Ini ada brosur. Lah, dia kan nggak bisa baca, buat apa ngasih brosur? Teringat abangnya kagak bisa baca membuat adiknya kembali ngambek. Terlebih lagi, abangnya kagak mau memberikan uang untuk biaya pendaftaran kuliahnya. Kerja kids, sudah tahu ekonomi sulit. Meskipun adiknya membegundalkan, Imam pun tetap berusaha memenuhi biaya pendaftaran adiknya sebesar 10 juta dengan berkeliling kabupaten berjualan cilok brutal. Berapa, Bu? 2 porsi, Bang. Iya, sebentar ya, Bu. Iya. Namun baru aja laris 20.000, datanglah anggota ormas yang berkedok uang keamanan sampai sebuah tumbukan dilayangkan dan mengambil sisa cuan Imam di kantongnya. Yang gini-gini nih yang bikin Indonesia cemas. Alhasil saat pulang adiknya kembali berbacot ria yang berujung ancaman akan menjadi yatim piatu tanpa orang tua dan tanpa saudara satupun dengan minggat dari rumah. Karena bagi Diva lebih baik jadi aspri Bang Hotman ketimbang hidup sebagai adik penjual cilok lah. Emang lu lulus kualifikasi? Setelah pertemuannya dengan anggota ormas, kini Imam pun bertemu dengan tukang cicilan yang menawarkannya pinjaman uang tanpa perlu scan KTP. Karena pinjol pada era ini belum dibentuk apalagi judol. Karena di era ini situs internet masih aman, tak seperti sekarang yang full isinya judol akibat keamanan di internet udah diberikan uang suap. Uhuy. Kamu bisa menyicil berapapun yang kamu mampu. Pala bapak kau, berapa yang kamu mampu? Dengan gobloknya meskipun namanya Imam, ternyata imamnya tak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena ia lebih memilih jalan riba demi adiknya bisa kuliah dan menjadi aniani kampus. Dan setelah pengecekan sertifikat rumah, aduh. Maaf, Pak. Saya nggak bisa baca. Udah tahu kagak bisa baca, ngapain minjam uang di rentenir saat? Karena kagak bisa baca, tentunya kesempatan ini digunakan untuk si rentenir mengolok-olok persyaratan dengan membuat persyaratan mudah agar Imam mau tanda tangan. Yang gua nggak habis pikir guys, minjam uang 10 juta sampai gadain sertifikat rumah. Pantesan aja ada pinjol ternyata untuk membantu keresahan para warga meskipun berujung penggantungan. Setelah memberikan uang itu ke adiknya untuk kuliah meskipun ujung-ujungnya tetap goblok dan jadi beban keluarga, 1 bulan kemudian datanglah si rentenir yang memBGGST-kan ini karena awalnya Kamu bisa menyicil berapapun yang kamu mampu. Meanwhile, in our universe, Hari ini kamu bayar lunas semua hutang-hutang kamu. nah itu. Tapi sekarang malah berbeda dengan memaksa Imam melunasi hutang-hutangnya hari ini juga jika tak ingin rumahnya tersolotkan. Lihat. Tapi Bang Jupri tidak ada menjelaskan seperti ini sama Abang. Bener-bener goblok anjing. Pantesan aja itu otak lambat berkembang. Dari sekian puluhan koperasi dan bank, beliau lebih memilih menggadaikan sertifikat ke seorang rentenir. Di sisi lain ada seorang mbak-mbak yang berusaha menciptakan anak-anak ketika besar tak seperti Imam. Hingga saat Imam lewat, ia pun teringat ketika kecil menolak untuk belajar membaca akibat keseruan mabar game MOBA yang sangat ramah dan tidak pernah toksik. Hingga keseruannya itu berujung dengan dirinya yang sekarang kagak bisa baca. Makanya adik-adik, kurangi mainmu dan cobalah belajar. Siapa tahu elu yang dulunya suka main game malah bisa nyiptain game. Ya, tapi bukan game slot ya saat. Kala itu mbak-mbak bernama Gelis yang memang begitu gelis ini mulai menghampiri Imam. Dari tadi kayaknya kamu merhatiin kita belajar, ada apa ya? Lah, masa iya kagak boleh liatin? Di sana Imam pun ingin gabung baca tulis dengan para kids-kids yang belum terkontaminasi ketoksikan game MOBA. Sekalian Imam menjadi contoh ketika kecil kagak mau belajar dan kasihkan bermain sampai lupa tutorial cara membaca. Ayo, silakan Say. Ya, isinya tentang pengenalan
pengenalan huruf dan cara membaca. Setelah selesai pembelajarannya, Alah, udah setua kayak gini baru mau belajar baca. mau ketawa, tapi ini adalah kenyataan dari pemerintahan di Wakanda, cuy. Yang kurangnya pemerataan pendidikan di pelosok-pelosok, terutama di Papua. Wahai pemerintah Wakanda, betah amat dah AFK bertahun-tahun. Cuaks. Babang ini rupanya adalah pacar gelis bernama Ferdi tanpa sambo yang baru aja mengunyah beberapa hidangan istimewa. Cangkemnya pun mendadak ingin mengajak gelis nikah karena sebelum tersolotkan oleh manusia berbatang lain. Tapi sayangnya gelis menolak menikah akibat tujuannya dalam hidup belum terpenuhi. Salah satunya ingin meratakan pendidikan di seluruh Nusantara. Wah, kalau kayak gitu, pemerintah makin lama AFK dong. Di sisi lain, Asa. Anjayani. Dan saat adiknya datang, tentunya cangkem kegoblokannya langsung mengerosting abangnya yang baru aja belajar baca. Apalagi ketika mendengar cita-cita abangnya ingin menjadi guru, cangkem adiknya pun makin mengwak-wakan. Kalau punya mimpi itu, jangan ketinggian. Ya, bener juga sih. Udah, gak usah menolak fakta bang, udah paling bener jadi wirausaha. Keesokan harinya saat Imam belajar untuk kedua kalinya, kini ia pun dites sampai sejauh mana otaknya belajar membaca. Kamu gimana, udah bisa membaca? Alhamdulillah. Dan kejadian ini pun dilihat oleh Babang Ferdi yang mengira mereka ada cinlok. Nah, ketika Imam berkeliling lintas Nganjuk menawarkan cilok, Ferdi yang kesal pun memperingati Imam jika guru belajarnya udah memiliki calon yaitu dirinya. Jadi sebelum bukti CCTV dihilangkan, sebaiknya Imam menghilangkan perasaannya lebih dulu dari gelis. Waduh, CCTV apaan tuh yang hilang? Di sisi lain, saat Mbak Begunal ini pulang kuliah, ia pun melihat abangnya yang mangkal depan gerbang kampus dan merasa malu. Ia pun pulang memakai jalan lain. Karena bukannya pulang ke rumah, ternyata Diva malah nongki di sebuah resto mahal agar terlihat kaya seperti teman-temannya. Suatu hari sepulangnya Diva dari kampus, Imam pun udah melihat berbagai macam pernak-pernik mall yang dibawa oleh Diva. Sampai mengira jika tutorial menjadi ani-ani telah diterapkan, makanya barang-barang mewah udah berada pada genggaman tangannya. Tebak Diva dapat uang dari mana? Pagi harinya meskipun Miss Quen si Babang Imam masih sempat berbagi ke para bocil kematian. Makasih ya Bang Hussein, setiap hari Jumat selalu kasih kami cilok gratis. Adik siapa ini anjing? Dan kebetulan bertemulah ia dengan Diva yang mengajaknya berduaan di taman ditemani dengan hidangan cilok khas daki-daki tangan Imam dalam proses pembuatannya dan tak lupa memakai saus pijakan kaki. Cilok buatan kamu enak banget. Anjas. Kedatangan Diva ternyata untuk menanyakan pembelajaran Imam kenapa mogok di tengah jalan. Tapi akhirnya Imam pun jujur jika ia berhenti belajar bukan karena kumat menjadi player game MOBA, melainkan terkena ancaman oleh ayang Diva yang akan mengunboxing gerobak cilok pemberian Raja Sriwijaya dan berjanji akan menghilangkan rekaman CCTV jika terjadi sesuatu hal dengan Imam. Mendengar itu, Diva memberikan solusi lain yaitu daftar paket C, cepme, yang membuat Imam akhirnya bahagia karena mengira dengan mengikuti paket C dirinya bisa menggapai cita-citanya menjadi guru. Untung jadi guru, kalau jadi astronot bu. Surrender aja lu bang. Ketika pulang nyilok, datanglah pegawai kampus yang memberikan surat cinta. Buset, baru juga daftar kampus udah semester 4 aja anjing. Karena rupanya Diva mulai sekarang telah di-DO dari kampusnya setelah termotivasi oleh Bill Gates yang di-DO dari kampus dan kini menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Pentingnya melihat latar belakang orang tua Bill Gates sebelum menjadikan panutan. Malam harinya akhirnya Diva baru pulang entah dari menjalankan misi keaniayanya atau apa. Tapi ia pun beralasan jika baru pulang dari kampus, namun abangnya yang udah tahu jika Begunal adiknya telah di-kick dari kampus akibat ngemaling uang direktorat. Buset dah. Si mbak-mbak ini bukannya malu, malahan kembali lokot dari rumahnya, membawa seluruh pakaiannya dan lebih memilih mengikuti jalan ninja sebagai woman vacuum cleaner. Bisa-bisanya orang tua Diva kagak paket lengkap bawa Diva sekalian. Abang marah itu karena abang sayang sama kamu, Diva. Di pagi harinya, Imam pun udah mendapatkan kabar bahwa dirinya bisa mengikuti pembelajaran paket C. Namun percakapan mereka dilihat oleh Babang Ferdi, jadi karena ia hanya melihat kagak mendengarkan, tentunya emosi Babang Ferdi langsung membara hingga ketika Diva pergi, ia pun langsung melakukan sebuah open war. Gua gak peduli sama penjelasan lo.
Kejadian ini pun dilihat oleh Diva yang langsung mempending hantaman terakhir Ferdi yang bisa membuat Imam menghilangkan imamnya. Dan setelah melihat sifat pacarnya yang 100% real, akhirnya kata-kata putus pun terilis dari cangkem Diva. Akibat Ferdi ngamuk seperti banteng yang melihat warna background partai, kini peralatan percilokan Imam pun harus direparasi ulang. Meskipun ada good newsnya berupa loker di hati Diva yang mulai terbuka untuk umum. Anjas, gas lah bang, kapan lagi dapat spek ukti-ukti? Nah, beberapa minggu kemudian, kini paket C mulai diikuti oleh Imam. Bang, lu mau belajar apa lamar kerjaan? Sedangkan di tempat Diva baru aja mengajar matematika agar ketika besar mereka tahu berapa anggaran yang bisa membuat patung penyu di lautan. Datanglah Babang Ferdi membawa pasukan premannya untuk melakukan pengunboxingan daerah sana, mengusir para bocil ngep-ngep yang lari kalang kabut. Ya elah bang, diputusin bukannya login ML malah ngamuk di kolong jembatan. Di sore harinya saat Imam berjualan cilok, rupanya ia masih mencari keberadaan adiknya yang udah menghilang dari Lens sekian minggu. Ibu udah pernah lihat gadis ini? Udahlah bang, dikasih hidup enjoy malah ingin menambah beban hidup. Di tempat Diva, rupanya ia numpang di rumah temannya. Tapi pada hari ini kebetulan orang tuanya mau datang sehingga Diva pun harus diusir dari sana secara paksa. Bahkan saat kondisi di luar lagi hujan. Aku harus kemana sekarang? Nah, ini tololnya sinetron anjing. Neduh mbak, neduh, bukannya nerobos hujan. Ketika selang bom-bom nyepam ulti Kadita, si goblok ini pun malah menerobos hujan. Lah, sama gobloknya anjing. Dan dari belakang ngesponlah Iman yang tiba-tiba berlari untuk... Nah, ini nih. Baru kali ini gua lihat penampakan batang pohon serealistis ini saat. Dengan realistisnya, si Imam pun tergeprek pohon yang aslinya batangnya hanya sebesar titit, tapi malah diberikan editan mematikan dari pihak editor CapCut. Hasil kini Imam pun harus sampai dirawat di rumah sakit. Kejatuhan batang pohon Kamboja sampai masuk rumah sakit. Di mana lagi kalian lihat pertahanan tubuh manusia berbatang begitu lemah? Ya cuman di sinetron. Namun untung berkat editor CapCut memberikan editan mematikan, kini Diva akhirnya tobat kembali ke kakaknya dan berjanji kagak akan membegundalkan setelah tahu jika nyari uang 2.000 pun harus nyebrangin orang dulu. Dengan kembalinya Diva, ia pun kini mau membantu abangnya berjualan cilok brutal karena telah berhasil menghilangkan gengsi di dalam dirinya, dan besoknya Diva pun membantu menyiapkan dagangan untuk Imam, bahkan berkata bahwa dirinya akan kuliah dengan mencari modal sendiri dengan melamar kerja. Diva pengen banget kuliah pakai biaya sendiri. Semoga jualan Bang Hussein hari ini laris manis. Amin. Karena loker Indo begitu unlimited, Diva pun berinisiatif menjadi pedagang kaki dua dengan menjual HP gamingnya include dengan berbagai macam skin di dalamnya. Dan setelah HP itu terjual, baru aja berjualan sehari, kini teman-temannya langsung datang untuk membuli. Aduh, kasihan. Gaya bener, uang bensin masih minta orang tua, nggak usah belagu saat. Di sisi lain, saat Babang Iman selesai belajar, datanglah Gelis dan kalian tahu apa basa-basi Imam? Aduh. Aku boleh kan bantu kamu untuk mengajar anak-anak jalanan itu? Mantap, baru aja seminggu belajar bang, udah nekat banget mau ngajarin orang. Sayangnya anak-anak gelandangan itu udah tersapu bersih oleh Ferdi akibat para preman udah mengunboxing kolong jembatan. Alhasil Iman yang udah memasuki mode fighternya akibat kebanyakan ngemaling buff, kini ia pun meluncur ke kolong jembatan dan siap baku hantam jika ada Ferdi. Hantam lah bang, hantam. Kenapa nunduk bang? Di sana Ferdi tanpa Sambo pun ingin menghantam Imam, tapi setelah mengancam akan dilaporkan ke Ladusing agar bertemu dengan sambungan namanya, membuat Ferdi pun langsung lockout dari sana menyudahi pernongkiannya di bawah kolong jembatan. Aduh, udah kayak manusia berbatang kagak laku aja lu bang. Ketika sedang GB pahala, tiba-tiba Ferdi pun membakar rumah Imam dan membuat Imam bersama adiknya auto terpanggang di dalamnya. Asap apa ini? Di mana saat berhasil keluar, terciduklah Ferdi sedang membakar rumah Imam dan tanpa mengatakan Anjayani. Tolong! Tolong! Lah, gua kira mau baku hantam.
Para warga pun langsung menyerbu Ferdi hingga berhasil menangkapnya. Apalagi ternyata rumah Imam adalah rumah kontrakan milik bapak ini. Jadi yang rugi bukan Imam, melainkan minion NPC Sultan yang membuat Ferdi selain staycation di penjara, ia juga harus mengeluarkan cuan untuk mengganti rugi rumah tersebut. Yah, ketemu sambungan namanya dong sekarang. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Imam udah lulus dari pengejaran paket cepmeknya. Bahkan nilainya melebihi kepintaran kalian, sampai sang guru mendaftarkan wajah Imam di aplikasi pinjol. Di aplikasi pendaftaran perkuliahan dan hasilnya keterima, hingga berhasil mendapatkan beasiswa full sampai lulus. Lah, abangnya Fadel ikutan paket C. Di sisi lain, Sila kelima isinya apa? Keadilan sosial. anjas, tapi adilnya mana? Cuaks. Tak berselang lama, datanglah Iman yang memberikan kabar jika dirinya udah lulus, bahkan akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan secara gratis. Kapan lagi kuliah gratis dari warrior sampai mythic? Dan 4 tahun kemudian, wadaw, Imam pun diceritakan udah tamat meskipun skripsinya harus beli dengan menjual gerobak cilok beserta panci-pancinya. Dan dengan gelarnya sekarang menjadi sarjana pendidikan, Imam pun langsung melamar besoknya menjadi pemilik yayasan, bukan guru lagi, bukan main. Dan akhirnya keterima. Besoknya Imam pun udah mengajar para bocil kematian dan bukan main ia mengajar matematika. Bahkan katanya Imam lah yang mengajarkan Jeremy Pangling hingga mengganti nama menjadi Jeremy Poligami. Dan berkat dirinya menjadi guru baru 1 hari, kini Imam pun udah bisa membeli rumah yang tentunya bukan dari hasil gajinya, melainkan dari gadein SKPNS. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Tapi buat bocil yang cita-citanya ingin jadi astronot, tolong segera diganti, karena langit pun sungkan ingin mengabulkannya. Dan gua Wisnu, stay wak-wak guys.